Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat bertemu. Semoga saudara-saudara kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, kita kembali akan mengagungkan nama Tuhan melalui renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari satu di dalam doa. Kepadamu ya Bapa, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami, karena hanya Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang indah dalam hidup kami. Bersyukur untuk pemeliharaanmu yang kami nikmati sepanjang hari ini. Dan karena itu kami rindu untuk selalu mengagungkan Engkau. Malam ini kami memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Biar kami dapat merenungkan firman-Mu. Biar kami dapat menjadikan firman-Mu ini sebagai penuntun dalam langkah hidup kami. Karena itu bersabdalah Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu ayat dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12 yang menjadi titik perenungan kita pada malam ini. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispat dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian satu ayat dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7 yang saya pilih untuk menjadi perenungan kita pada malam ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema yang saya pilih adalah Ebenezer. Ebenezer. Dalam masa pandemik ini, saudara-saudara, kita belajar untuk menata hidup dengan lebih baik. Karena itu saudara-saudara, kita diajar bersama-sama untuk hidup dalam suasana kenormalan baru, di mana di dalamnya kita diajak untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam masa-masa pandemik ini, kita tetap menikmati kasih setia Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, kita pun belajar dari firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 7 saudara-saudara. Khususnya di ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispat dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pertanyaan yang muncul Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dialami oleh umat Tuhan sampai Samuel membuat sebuah batu peringatan? Sesungguhnya apa yang terjadi dengan umat Tuhan ini? Nah, di dalam 1 Samuel pasal 7 ini diungkapkan bahwa mereka berhadapan, umat Tuhan ini menderita, ditindas oleh orang-orang Filistin. Ya, bukankah hal yang gampang ketika ditindas? Tapi saudara-saudara, sesungguhnya ini juga cara Tuhan untuk mau memberikan pembelajaran bagi umatnya. Memang Tuhan menghukum umatnya. Tidak berarti bahwa Tuhan tidak sayang, tidak. Dia sayang pada umatnya. Tapi Tuhan juga
mau supaya umat ini memahami dan mengerti sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan umatnya. Kenapa umat dihukum? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka mengalihkan kehidupan mereka menjauh dari Tuhan. Ini membuat Tuhan harus memberikan peringatan. Maka bangsa Filistin menghukum bangsa Filistin ini menguasai kehidupan umatnya. Saudara, lalu kemudian mereka sadar, mereka paham. Ini terjadi karena dosa-dosa yang mereka lakukan, menyembah berhala. Sehingga umat ini bertobat. Tapi saudara-saudara, Samuel menginginkan supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Jangan main-main. Jangan main-main. Karena kadangkala umat ini sebentar bertobat, sebentar kemudian meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hal seperti ini juga kadangkala terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita katakan, ampuni saya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Tapi besok buat lagi. Lalu kita katakan, ampuni saya Tuhan, maafkan saya. Tapi buat lagi. Ingat, Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan. Kalau Samuel meminta umatnya supaya sungguh-sungguh dan serius bertobat, pada kita juga harus demikian. Sekali berbuat salah, mohon ampun, dan tidak mengulang lagi apa yang kita buat. Kalaupun kita jatuh lagi, saudara-saudara, cepat bangkit, mohon ampun. Dan kemudian mulai menjaga diri untuk tidak jatuh dalam dosa. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih, ketika mereka sudah meninggalkan berhala umat ini, lalu kemudian Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan hadir dalam penderitaan umatnya. Tuhan melawan bangsa Filistin. Bahwa cara Tuhan, ia hadir dengan menyatakan kuasanya yang dahsyat. Mengguntur, memberikan suara yang keras. Dalam peperangan yang terjadi antara umat Tuhan, umat Israel dengan orang Filistin, Tuhan hadir mengguntur, membunyikan suara yang dahsyat sehingga bangsa ini menjadi ketakutan. Bangsa Filistin ketakutan, mereka lari dan dikejar oleh bangsa Israel, umat Tuhan. Lalu mereka memperoleh kemenangan. Kemenangan inilah yang dinikmati oleh umat Tuhan, yang dilihat, disaksikan oleh Samuel. Maka ia mengambil sebuah batu peringatan, lalu menyatakan bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, luar biasa kasih sayang Tuhan yang menolong umatnya. Lalu pertanyaannya, apa pelajaran yang kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini? Hal yang pertama saudara-saudara yang kita lihat adalah jangan duakan Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau umat Tuhan menyembah berhala, lalu kita, apakah masih ada yang menyembah patung-patung? Mungkin tidak ada lagi saudara-saudara. Tapi koreksi diri kita, ada banyak berhala-berhala modern pada masa kini. Ada banyak orang yang hatinya, pikirannya tertuju pada materi. Dia lebih mengandalkan materinya. Ada banyak orang yang hatinya, pikirannya lebih mengagungkan kekuasaan yang dimiliki, jabatan yang dipunyai. Ada banyak orang yang terlena dengan teknologi sehingga melupakan Tuhan. Yang dikejar adalah film-film, porno. Yang dikejar adalah berita-berita sensasional, berita artis dan sebagainya. Lalu meninggalkan Tuhan. Ini adalah berhala-berhala yang modern terjadi. Kita tidak ingin saudara-saudara bahwa kita percaya Tuhan lalu mendewakan harta, kekayaan, kekuasaan, ya, dan sebagainya. Tidak. Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Dia. Karena itu kita diajak bersama-sama, mari andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan apa yang ada dalam kehidupan kita, tapi andalkan Dia. Karena Tuhan mau Dia yang utama dalam hidup kita. Yang kedua saudara-saudara,
Jangan berhenti memohon pertolongan Tuhan. Umat ini meminta, umat ini memohon, dan apa yang terjadi? Allah hadir. Mereka berdoa, mereka memohon Tuhan supaya Tuhan mendengarkan setiap pergumulan, setiap jeritan yang ada. Dan Tuhan hadir. Saudaraku, jangan pernah berhenti untuk memohon pertolongan pada Tuhan. Setiap orang yang selalu datang pada Bapa di sorga, berdoa, berserah diri, maka apa yang dia alami? Dia merasa tenang, dia merasa terhibur, dia memperoleh kekuatan, dia memperoleh anugerah Tuhan. Pergumulannya ia hadapi dengan tenang. Tantangan yang dirasakannya dia bisa lewati dengan baik. Karena ia selalu berserah diri, memohon dalam doa. Dan Tuhan mendengarkan doamu, doa kita semua. Tuhan mendengarkan dan menyaksikan jeritanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Karena itu kita datang pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat. Datanglah pada Tuhan, sampaikan semua kesesakanmu, semua pergumulanmu, semua kepedihan hatimu, maka dia akan memampukanmu. Yang terakhir saudara-saudara, Tuhan akan menopang kita melewati tantangan yang ada. Saudaraku yang kekasih, Tuhan punya banyak cara untuk membentuk kehidupan kita. Kadangkala ada penderitaan yang harus kita hadapi, ada sakit. Kadangkala melalui pekerjaan kita ada masalah. Kadangkala dalam hubungan suami istri komunikasi tidak lancar. Kadangkala dalam kehidupan keluarga besar kita ada saja cerita yang kita dengarkan. Saudara, tidak berarti bahwa kita harus tutup mata dengan persoalan ini, tidak. Tetapi ada Tuhan yang akan memampukan kita. Kita harus hadapi ini dengan kuat, sekuat tenaga. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dia akan hadir saudara. Dia tidak akan pernah jauh. Dia akan menguatkan kita, menopang kita, mengasihi kita. Sehingga kita akan teguh untuk menghadapi semuanya ini. Saksikanlah kehadirannya yang luar biasa. Sebab itu dalam bagian firman Tuhan ini, Samuel sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja memampukan umatnya. Sehingga Samuel membuat sebuah batu peringatan. Sampai di sini Tuhan menolong. Saudara, ini luar biasa bagi kita. Bahwa kita akan melewati semuanya itu dalam damai, dalam sukacita Tuhan. Di masa pandemik ini saudara-saudara, di masa kita belajar untuk hidup normal, ya kita memang harus mulai lagi dalam kekuatan Tuhan. Kita harus belajar bagaimana memahami keadaan ini. Kita harus berserah diri pada Tuhan, membawa seluruh hidup kita dalam kasih-Nya. Kalau kita percaya Tuhan bersama dengan kita, maka percayalah kita akan melewati semuanya ini dengan baik. Banyak orang berkata, sampai kapan? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, Dia akan menolong kita. Dia akan terus memampukan kita. Dan karena itu, kata kuncinya adalah bersandarlah pada Kristus, maka kita akan dikuatkan, ditolong. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja memampukan kita melewati semua dengan baik. Haleluya. Amin. Saudara, kita angkat pujian pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti, ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati, hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah
di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Pengharapan kita di dalam Yesus akan selalu tergenapi. Dia tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita. Selalulah datang kepada Dia. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kami berterima kasih Tuhan bahwa kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Kami tahu bahwa datang kepada Tuhan, hidup kami tidak akan terbuang. Kami tidak akan sia-sia menjalani hidup ini bersama-Mu. Pengharapan kami akan kokoh, akan teguh. Dan karena itu, biarlah kami selalu memegang firman-Mu ini. Bapa, peliharakanlah seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Biarlah kami semua tetap tenang dan teguh menghadapi hidup ini. Untuk semua anak-anak kami Engkau berkati. Untuk semua usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu Engkau berkati. Untuk semua orang tua kami, Bapak Ibu, para lansia Engkau berkati. Untuk semua saudara-saudara kami yang bersuka cita Engkau berkati. Untuk semua yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan. Biarlah di dalam jemaat-Mu kemurahan, damai Tuhan selalu hadir. Dan kami akan terus menyaksikan Immanuel bersama dengan kami. Engkau memberkati para majelis gereja yang setia melayani. Engkau berikan semangat agar kami teguh mengangkat pelayanan dengan baik. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para tenaga medis, para tenaga keamanan. Biarlah Bapa, kami semua orang-orang yang Engkau pakai, orang-orang yang terus melayani di masa pandemik ini, biar kami tetap teguh dan kokoh. Engkau tahu betapa pemerintah kami berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Karena itu kuatkanlah mereka Tuhan. Para tenaga medis yang berjuang, yang harus meninggalkan keluarga mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, agar semangat pelayanan tetap ada dalam diri mereka. Di dunia ini Engkau juga berkati, kami selalu rindu suasana di mana keadaan normal kembali. Kami tidak pernah bimbang, Tuhan akan bekerja, memberikan suasana di mana kami hidup kembali dengan damai, dengan baik. Dan karena itu tetaplah Engkau lakukan yang terbaik untuk kami semua. Tuhan jagalah kami di malam ini, semoga kami melewatinya dalam damai sejahtera-Mu. Ini doa kami membawanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kita boleh mendengarkan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih Kelasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat. Saat ku berseru